Oke, sudah bisa dimulai. Oke, sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok UAS Analisa Presentasi Objek ingin presentasikan hasil pengerjaan UAS kami. Kami ada kelompok berlima orang, yang saya sendiri Deka Pramesta, lalu ada selanjutnya Mbak Ade, ada Mas Bravo Jakabuana, ada Mas Ferry Ardiansyah, dan ada Mas Muhammad Rizal Abdul Aziz Arafi. Oke, saya next. Nah, untuk pendahuluannya. Ada PT Himatika, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang ekspor baju. Perusahaan ini memiliki karyawan sekitar 1.000 orang dan dibagi menjadi 3 shift selama 24 jam per harinya. Nah, jika order yang didapatkan PT Himatika naik, maka karyawan tersebut akan diminta untuk melakukan kerja lembur. Untuk mengakomodasi masalah tersebut, maka PT Himatika perlu mengembangkan sistem absensi. Nah, untuk proses bisnis flowchart-nya seperti berikut, yang dimana perihal pertamanya atau step pertamanya yaitu login system, lalu dilanjutkan dengan input data karyawan, lalu setelah data karyawan masuk, karyawan akan melakukan absen. Nah, lalu dilanjut lagi pada kondisi shift berakhir. Shift berakhir ini ada positif case ya dan tidak. Kita lanjut ke iya, maka ambil data absen dari mesin. Jika sudah, maka data absen akan dianalisa, lalu akan masuk ke kondisi di mana ada yang tidak masuk apa enggak. Nah, jika ada yang tidak masuk, maka dari administrator akan input manual data absennya beserta alasan. Nah, jika tidak akan masuk ke proses selesai. Begitu juga pada kondisi yang di awal tadi, di mana berakhir, jika positif negatif case-nya tidak, maka akan dilihat lagi apakah pada tanggal tersebut adalah tanggal 20. Jika iya, maka pegawai bisa mengakses boot komputer untuk menampilkan proses absensi dan menampilkan report dari absensi dan lembur. Nah, di sini ada permasalahan proses bisnis, yaitu kita menggunakan fault tree analysis. Di sini ada 3 level. Yang pertama top level, level 1, dan level 2. Untuk top levelnya itu kesalahan atau ketidaksesuaian data absensi karyawan. Level 1 yaitu penyebab utamanya. Kesalahan input data karyawan, kegagalan mesin absensi sidik jari, keterlambatan transfer data dari mesin, lalu ada kesalahan pengolahan shift dan jadwal. Lalu ada masalah akses sistem oleh pengguna. Berikut dilanjutkan oleh Mbak Adinovaria. Ya, terima kasih. Untuk level 2 kesalahan input data karyawan itu ada NIP atau nama salah saat entry, lalu shift tidak sesuai, sidik jari kurang lengkap atau tidak semua jari terekam. Yang kedua adalah kegagalan mesin absensi, seperti mesin rusak atau mati, sidik jari tidak terbaca, gangguan listrik dan jaringan. Yang ketiga adalah keterlambatan transfer data, seperti admin lupa atau telat mentransfer. Dan juga proses tidak otomatis data korup saat pemindahan. Yang keempat adalah kesalahan shift dan jadwal. Jadwal shift tidak terperbarui, lembur tidak tercatat, dan juga salah penempatan shift. Yang kelima adalah masalah akses sistem. Login gagal atau lupa password, server sistem sedang down, komputer boot tidak tersedia. Untuk use case diagramnya, di sini ada untuk manajemen itu mengakses login dan melihat laporan overtime dan harian. Untuk pegawainya bisa login dan juga melihat laporan sendiri dan juga bisa absen. Untuk administrator mencakup semuanya yaitu login, input data absensi, ambil data mesin, lihat laporan overtime dan harian, lihat laporan sendiri, input data karyawan, input sidik jari, dan juga aturan aturan shift karyawan. Untuk activity diagramnya adalah dimulai dari start, lalu input data karyawan,
Setelah itu, data akan disimpan, lalu karyawan bisa absen. Jika shiftnya berakhir, data absensi akan diambil dan juga jika ada yang masuk, data akan terinput manual ke absen, lalu data akan disimpan di data absen. Jika berakhir di tanggal 20, akan langsung ke generate laporan absen dan overtime, kemudian bisa melihat laporan absen, lalu melihat laporan absensi pegawai, dan juga program berakhir. Untuk sequence diagram entry datanya, di sini ada admin yang mengentrikan data karyawan, lalu masuk ke sistem. Di sistem data karyawan ini tersimpan di database, lalu terkonfir- lalu terkonfirmasi entry berhasil dan masuk ke sistem absensi. Untuk selanjutnya akan dibacakan. Silakan. Ya, terima kasih kepada Mbak Ade. Selanjutnya saya ingin menjelaskan pada slide ini menunjukkan sequence data diagram untuk proses entry data shift kerja karyawan oleh admin. Proses ini penting untuk mengidentifikasi jadwal kerja harian, termasuk jam kerja, jam masuk, jam istirahat, dan jam pulang. Yang pertama, admin memulai proses dengan menginput data shift. Informasi yang dimasukkan meliputi jam masuk kerja, lalu ada jam mulai istirahat, jam selesai istirahat, dan jam pulang kerja. Kemudian data ini dikirimkan ke sistem absensi yang kemudian meneruskannya ke database menggunakan perintah simpan data shift dalam kurung tutup kurung. Setelah data shift berhasil disimpan, database mengirimkan respon oke ke sistem sebagai tanda bahwa penyimpanan berhasil. Selanjutnya, sistem absensi memberikan konfirmasi kepada admin bahwa entry data shift telah berhasil dilakukan. Diagram ini menggambarkan bahwa proses entry jadwal kerja dilakukan secara sistematis, sehingga data shift yang tersimpan dan menjadi acuan valid untuk proses absensi karyawan untuk absensi karyawan selanjutnya. Oke, next. Pada slide ini kita melihat sequence diagram untuk proses entry absensi karyawan secara manual oleh admin. Diagram ini menggambarkan alur interaksi antara tiga komponen utama yaitu ada admin, sistem absensi, dan database. Pemrosesan yang pertama dimulai dari admin yang melakukan entry absensi manual dengan memasukkan data berupa NIP karyawan, tanggal absensi, status hadir atau tidak hadir, dan alasan jika diperlukan. Lalu kemudian data ini dikirimkan ke sistem absensi yang bertugas memproses dan menyimpan data ke dalam database melalui fungsi simpan data absensi dalam kurung tutup kurung. Setelah data berhasil disimpan, database mengirimkan respon oke ke sistem absensi sebagai tanda bahwa penyimpanan berhasil. Lalu yang terakhir, sistem absensi memberikan konfirmasi kepada admin bahwa entry absensi telah berhasil dilakukan. Sequence diagram ini memastikan bahwa setiap langkah dalam proses entry absensi terdokumentasi secara sistematis dan real time, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan mendukung integritas data. Oke, selanjutnya. Lalu di slide selanjutnya ini menampilkan sequence diagram yang menjelaskan proses ketika karyawan pulang tidak sesuai jadwal, baik itu lebih awal, lembur, atau tepat waktu. Proses dimulai dari admin yang menginput data pulang karyawan, yaitu NIP, tanggal, dan jam pulang aktual. Lalu data tersebut dikirimkan ke sistem absensi yang kemudian melakukan permintaan data shift karyawan dari database berdasarkan NIP dan tanggal. Sistem akan mendapatkan jam pulang
seharusnya sesuai jadwal shift. Setelah itu dilakukan pengecekan perbandingan waktu antara jam pulang aktual dengan jam pulang shift. Jika jam pulang lebih awal, maka statusnya ditetapkan sebagai pulang lebih awal. Jika jam pulang lebih lambat dari jadwal, maka dianggap sebagai lembur. Jika jam pulang sesuai jadwal, maka dicatat sebagai pulang tepat waktu. Setelah status ditentukan, sistem penyimpanan status tersebut ke dalam database melalui fungsi simpan status pulang. Lalu yang terakhir, sistem absensi memberikan konfirmasi kembali ke admin terkait status yang tersimpan. Diagram ini penting untuk mendeteksi ketidaksesuaian jam pulang serta mencatat secara otomatis sebagai bentuk pengawasan dan dokumentasi kinerja karyawan. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan pada rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Rizal atas penjelasan mendalam mengenai sekuens diagram pulang tidak sesuai. Selanjutnya, saya Bravo Joga Buana akan memaparkan bagian penting mengenai sekuens diagram pada studi kasus sistem absensi ini. Pada diagram ini ditampilkan bagaimana proses permintaan laporan absensi secara keseluruhan dilakukan oleh admin ke sistem absensi. Langkah pertama, admin mengirimkan request yang disebut request laporan absensi ke sistem absensi. Sistem kemudian mengambil data absensi dari database sesuai permintaan ini. Lalu selanjutnya data absensi yang telah diambil dari database dikirimkan kembali oleh sistem ke admin. Dan admin kemudian menampilkan laporan absensi untuk seluruh karyawan. Proses ini memastikan bahwa laporan bisa disajikan secara lengkap dan akurat kepada pihak yang berwenang. Oke, next slide. Selanjutnya, diagram ini mirip dengan sebelumnya, tetapi fokus pada data absensi lembur untuk seluruh karyawan. Admin melakukan permintaan request laporan absensi yang diarahkan pada data lembur di sistem absensi. Sistem kembali mengakses database yang berisi data lembur, mengambil data tersebut, lalu menyampaikan hasilnya ke admin agar bisa ditampilkan laporan lemburnya ke seluruh karyawan. Diagram ini menggambarkan bagaimana sistem mampu memberikan laporan khusus mengenai aktivitas lembur secara terstruktur. Oke, next slide. Berikutnya pada diagram ini eh, admin melakukan permintaan laporan absensi yang lebih spesifik, yaitu berdasarkan satu karyawan tertentu. Admin mengirimkan request dengan parameter NIP, nomor induk pegawai, melalui fungsi request laporan absensi. Lalu sistem kemudian mengambil data absensi karyawan yang dimaksud dari database yang disebut data absensi karyawan. Setelah data diambil, laporan absensi karyawan tersebut ditampilkan oleh admin. Diagram ini menegaskan fleksibilitas sistem dalam menghasilkan laporan individual sesuai kebutuhan. Oke, next slide. Overtime. Terakhir, diagram ini memperlihatkan proses serupa dengan sebelumnya, tetapi untuk data lembur berdasarkan karyawan tertentu. Admin mengirimkan permintaan request laporan overtime need ke sistem. Sistem mengambil data lembur karyawan dari database data overtime karyawan dan mengembalikan hasilnya ke admin. Admin kemudian bisa menampilkan laporan lembur per karyawan tersebut. Ini memastikan laporan lembur tidak hanya tersedia dalam format keseluruhan, tetapi juga dialokasikan secara personal. Dengan rangkaian sekuens diagram ini, kita dapat memahami bagaimana sistem absensi mengelola komunikasi antar pengguna, sistem, dan database untuk menghasilkan laporan yang dibutuhkan secara efisien dan terstruktur. Diagram ini sangat penting karena memperlihatkan alur proses yang runtut berdasarkan waktu, membantu dalam memahami dan menganalisa sistem dengan jelas. Demikian penjelasan dari saya mengenai bagian sekuens diagram pada sistem absensi ini. Selanjutnya untuk pembahasan diagram lainnya seperti kelas diagram akan dibacakan oleh rekan saya, Ferry Ardiansyah. Silakan untuk Saudara Ferry. Ya, next slide. Terima kasih Mas Bravo. Oke, di slide ini kita akan membahas kelas diagram. Kelas diagram ini menunjukkan 4 kelas utama
yaitu karyawan, shift kerja, raw data absensi, dan data absensi. Karyawan punya data dasar dan terhubung ke shift kerja serta data absensi. Shift kerja mencatat jadwal dan menghitung durasi lembur. Raw data absensi berasal dari mesin yang divalidasi lalu disimpan sebagai data absensi. Strukturnya menunjukkan sistem yang rapi dan scalable. Next. Oke, di slide ini kita akan membahas mengenai state chart diagram. Diagram ini menggambarkan flow status kehadiran harian, mulai dari sebelum jam masuk, lalu absen bisa jadi hadir atau terlambat. Lanjut ke istirahat, kembali kerja, lalu pulang atau lembur, dan berakhir di selesai. Di slide ini kita bisa lihat alur ini mencerminkan proses yang logis dan lengkap. Next. Pada slide ini kita akan melihat yaitu komponen diagram. Komponen utama ini adalah main program terhubung dengan dua paket, yaitu paket data absensi, yang dimana data karyawan dan data absensi. Kedua adalah paket laporan, laporan absensi dan laporan lembur. Di slide ini kita bisa lihat kalau diagram ini bantu menunjukkan sistem modular dan mudah dikembangkan. Next. Oke, sebagai penutup, jadi sistem absensi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Dengan pendekatan berorientasi objek, sistem terlihat terstruktur dan jelas. Demikian presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.